Every day I wake up, I just want to sing about your goodness. I lay down, I just want to think about your love. You're the one I long for, I can never do a thing without you. I believe in you, oh, you will never leave me alone. I could search to the highest place, to all the earth.
Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya kau Yesus, oh, oh. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemuliaan
Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu menyembah. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau Tuhan. Puji ku sembah Kau Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku
Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, luar biasa. Pada pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan. Mari sama-sama saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan, atas anugerah Tuhan, atas kehidupan kami Tuhan. Ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami rindu lawatan kasih Tuhan terjadi di tempat ini. Kiranya kasih Tuhan selalu berlimpah atas kehidupan kami. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga selesai. Berkati setiap pelayan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi Bapa, melainkan kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Masih dengan sikap menyembah, mari datang menghampiri hadirat Tuhan. Mari bersyukur untuk kebaikan, untuk lawatan Tuhan aktivitas. Karena karunia Tuhan selalu berlimpah atas kehidupan kita. Sama-sama kita katakan. Kasih yang terindah hati, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku tak pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Buat setiap kasih karunia Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya bukan di dalam-Mu, Yesusku. Setiap pujian penyembahan kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
sangka, ku kagumi. Karya dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang
lawatan Tuhan. Rasakan curahan kasih. Rasakan hadirat Tuhan di tempat. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih yang bagimu? Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama kita tinggikan namanya. Segala hormat untuk Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu, Tuhan? Dengan apa kami balas pengorbanan-Mu di kayu salib, Bapa? Kasih-Mu. Masuk di dalam pujian, kami mau bersorak, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bagi jemaat yang siap, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan dan sambil bergoyang. Kita mau masuk ke dalam gerbangnya Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya
Kami percaya anugerah-Mu di dalam hidup kami selama-lamanya kekal. Amin. Yes. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal. Sama-sama kita akan pujian ini katakan. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan. Selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sebelum kita lanjut lagu berikutnya, katakan samping kiri kanan, Tuhan kita Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Kita percaya kita adalah umat pemenang daripada Tuhan. Amin. Yes. Mari sama-sama kita akan pujian ini katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama kita ulangi pujian ini. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, sama-sama katakan, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat pemenang-Mu Bapa. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu. Kita puji. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Sama-sama kita akan pujian ini katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Jemaat Tuhan saja katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah.
boleh dibawa di lantai dasar, akan dilayani dan didoakan oleh guru sekolah minggu yang ada. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan lebih lagi sebagai murid-Mu yang mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan dan menjadi pelaku firman. Kami mau terbang tinggi bersama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama-Nya. Mari kita angkat pujian ini, katakan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama-Nya. Kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Dengan kesungguhan hati kita mau angkat pujian. Tuhan adalah kekuatanku, Engkau adalah kekuatan kami. Bersama Dia ku tak akan goyah. Kami dapat melakukan perkara yang besar. Engkau yang selalu meneguhkan hidup kami Bapa. Biarkan kami tetap beriman di dalam Engkau. Amin. Melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan
Kau nyatakan bahwa Yesus adalah kekuatan. Yes. Amin. Sungguh. Dan badai ku kan terbang tinggi. Masih terus nyanyikan pujian ini. Ku kan terbang tinggi. Amin. Haleluya. Dan melayang tinggi dalam amin. Dan badai, katakan ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Yang terbang tinggi beri tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Hence Kopstan MTH. Saya persilakan beliau untuk maju ke depan. Mari kita beri tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Iya. Haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Tuhan baik untuk selama-lamanya kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau baik dalam kehidupan kami. Biar roh, jiwa dan tubuh kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Nama Yesus saja yang kami tinggikan. Nama Yesus saja yang kami muliakan di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan nama Tuhan saja yang diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya. Tuh saya harus ini. Dia selalu lari-lari. Suka lari dia. Oke. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Kristus memberi kekuatan. Saya percaya bahwa kita semua diberikan kekuatan oleh Kristus Yesus. Setiap saya dan saudara, Tuhan sudah menguatkan kehidupan kita. Katakan kiri kanan, kamu sudah dikuatkan oleh Tuhan. Nah, Efesus 6 ayat 10 berkata begini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat pada akhirnya. Ya. Jadi kesimpulan bahwa kita harus kuat. Sampai kapan? Sampai kapan? Pada akhirnya. Kapan akhirnya? Ketika Yesus datang. Kali kedua di awan-awan. Amin. Ketika itu kubur akan terbuka, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus, kubur-kuburnya akan terbuka. Lalu rohnya naik bertemu Kristus di awan-awan. Lalu kita yang masih tinggal, kata firman Tuhan, diubahkan dalam sekejap untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan. Sehingga ada lagunya kan? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin pertemuan. Haleluya. Wah, ini saya ingat dulu waktu tahun-tahun 80, 70 akhir 80. Kalau saya ikut oma saya, ikut doa pagi, ya bedstone pagi.
Saya cuma duduk, mereka semua jemaat itu berlutut. Kalau lagu ini dinyanyikan, oh haleluya. Ya rasa-rasanya itu sorga turun. Amin. Nah firman Tuhan katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah kenapa dalam terjemahan BIMK berkata begini. Akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu diberikan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Lewat apa? Lewat kuasa Roh Kudus, amin. Kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan itu yang akan selalu menguatkan kehidupan kita. Bahkan dikatakan begini, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Karena kalian bersatu dengan Dia. Karena kalian bersatu dengan Dia. Siapa Dia ini? Kristus Yesus. Kita kuat, ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, dan ini semua adalah Kristus Yesus. Amin. Roh Kristus, Roh Kudus, firman Tuhan, firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman ini telah diam di tengah-tengah kita. Firman telah menjadi manusia. Yesus Kristus. Kita kuat karena kita bersatu dengan Kristus. Amin. Kita kuat bukan karena kita belajar karate kungfu. Atau kita angkat barbel. Ya, latihan. Ya, kita apa lagi? O1, O2, O1, O2. Kita kuat karena kita bersatu dengan Kristus. Katakan kiri kanan, kamu kuat karena kamu bersatu dengan Kristus. Maka benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ini perumpamaan yang Yesus katakan. Yesus ceritakan bahwa Bapa adalah pengusaha. Aku adalah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Firman Tuhan katakan tadi, kamu kuat karena kamu bersatu dengan Kristus. Ranting tidak akan menjadi kuat kalau dia tidak melekat pada pokoknya. Betul? Karena pokok itu selalu berbicara tentang sumber. Kita mendapatkan sumber kehidupan dari sang pokok. Kita menjadi kuat karena kita mendapatkan asupan gizi dari pokok. Kita menjadi kuat karena kita bersatu dengan pokok. Yesus berkata dalam perumpamaan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Jadi kekuatan yang Kristus berikan ini akan membuat kita, ini dia. Untuk apa kita menjadi kuat? Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Untuk apa? Kalau lagu ini berkata terbang tinggi, mengatasi badai kehidupan. Tapi coba kita akan belajar. Kita akan menjadi kuat untuk menjalani proses pembersihan. Slide berikutnya. Oh ya, setiap kita harus dibersihkan. Coba baca di situ. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, apa? Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Beberapa kali saya berbicara di tempat ini tentang be fruitful, hasilkan buah. Nah, dalam perumpamaan pohon anggur ini hal yang
Berbeda dengan pohon-pohon yang lain, tapi pada prinsipnya sama. Ketika ada satu ranting yang penuh dengan daun-daun yang kadang-kadang tidak berguna, ketika itu dipangkas, maka dari situlah akan keluar buah. Dipruning, dibersihkan, ya, dipangkas. Memang sakit ketika kita dipangkas. Memang sakit ketika kita diproses oleh Tuhan. Tapi tujuannya adalah supaya kita menghasilkan banyak buah. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tuhan mau kita semua menghasilkan buah. Tapi bagaimana kita harus menghasilkan buah? Kita harus diproses oleh Tuhan. Kita juga tidak bisa keluar dari pokok anggur itu. Kita harus diproses. Ada hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ada karakter-karakter yang tidak baik. Itu kemudian ketika firman Tuhan memproses kehidupan kita. Sakit. Betul? Sakit. Ketika dahan atau daun atau ranting-ranting kecil dipotong, itu seperti mengeluarkan cairan. Ada cairan yang keluar. Ibaratnya itu merupakan darah yang keluar. Ya, sakit, iya. Tapi itulah caranya supaya kita bisa menghasilkan buah. Tujuannya bukan untuk mencederai. Tujuan proses itu atau tujuan pemangkasan itu atau tujuan pruning itu, slide berikutnya, bukan untuk mencederai, tetapi supaya kita bersih dan kemudian menghasilkan buah, supaya dahan itu bersih dari daun-daun atau ranting-ranting yang tidak berguna, supaya menghasilkan buah. Ada perumpamaan dalam firman Tuhan. Pada suatu kali seorang penabur menaburkan benih. Lalu ketika dia tidur, musuh juga menaburkan benih. Betul kan? Benih apa? Benih lalang. Penabur menaburkan benih gandum, musuh menaburkan benih lalang. Dan pada pagi hari dia bangun, benih gandum dan benih lalang ini bertumbuh bersama. Seringkali dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, ada benih gandum. Tapi juga ada benih lalang. Ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi juga ada lalang. Apa itu lalang? Daging, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Itu lalang. Dan itu akan bertumbuh bersama-sama. Pada akhirnya dalam perumpamaan itu, lalang yang tidak ditanam oleh Tuhan akan dicabut oleh Tuhan. Akan dibersihkan oleh Tuhan. Mungkin ada lalang-lalang dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu yang perlu dicabut itu. Karena seringkali kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengikuti keinginan daging kita. Ada lalang dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Dan ini akan bertumbuh bersama-sama. Akan ada proses di situ. Tapi percayalah bahwa residu atau kotoran di dalam kehidupan rohani ini akan membuat kita lemah. Betul? Kita tidak bisa bertumbuh secara rohani, secara maksimal. Kita tidak bisa menghasilkan buah-buah yang terbaik. Kita tidak bisa menghasilkan buah yang tetap karena ada perebutan makanan. Katakan berebut. Iya. Keinginan daging dan keinginan roh memperebutkan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tergantung saya ini mau condong kemana. Kalau kita tidak mau dibersihkan, berarti lalang-lalang itu atau keinginan daging itu akan menguasai kehidupan saya dan saudara.
Sehingga benih firman Tuhan itu tidak akan pernah bertumbuh dengan subur. Akan apa? Dijepit kata firman Tuhan dengan apa? Kekhawatiran, ketakutan. Bahkan ketika dia mulai tumbuh, mati sebelum berkembang. Hati-hati. Kekuatan daripada Tuhan akan menguatkan kita melalui segala proses pembersihan. Memang ketika kita percaya Yesus, kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita dikuduskan oleh Tuhan. Tapi kan masih ada karakter-karakter yang tidak baik. Betul kan? Betul Bapak Ibu kan? Masih ada karakter-karakter yang tidak baik dalam kehidupan kita. Karena itu perlu diproses, dibersihkan, ya, supaya tidak melemahkan kehidupan saya dan Bapak Ibu. Karena itu mari kita memiliki proses, kita memiliki kerelaan untuk dibersihkan supaya dapat menghasilkan buah yang lebih banyak. Kita harus diproses, dibersihkan untuk bisa menghasilkan buah yang banyak. Buah yang berkualitas dan tetap menghasilkan buah. Orang yang ditanam di pelataran Tuhan akan bertumbuh gemuk dan segar. Amin. Puji Tuhan yang gemuk-gemuk. Kata firman Tuhan akan bertumbuh gemuk dan segar. Sampai pada masa tuanya, dia tetap menghasilkan buah. Katakan kiri kanan, kamu harus sampai pada tuamu tetap hasilkan buah. Katakan, sampai tua tetap hasilkan buah. Amin. Dan proses pembersihan ini bukan hanya sekali. Tidak cukup hanya sekali. Lagu dangdut mengatakan cukup sekali. Tidak. Proses ini harus terus menerus terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai yang sempurna itu datang dan menyempurnakan kita. Amin. Jadi harus terus berproses. Jangan puas. Ya namanya ujian. Kalau anak TK masih main-main. Tapi anak SD kelas 1 jangan hanya tinggal di kelas 1. Ada ujian naik ke kelas 2. Kelas 2 jangan tinggal di situ, jangan berpuas. Saya sudah kelas 2 SD. Tidak, ada ujian untuk naik ke kelas 3. Tiap naik level dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita, ada ujiannya, ada prosesnya, ada proses pembersihan, pemangkasan itu. Dan kita kuat karena ada firman dan Roh Kudus. Oke, untuk apa kita menjadi kuat? Slide berikutnya. Kuat untuk menanggung segala perkara. Filipi 4 ayat 13 berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengatakan dalam ayat-ayat ini, aku tahu apa itu kesusahan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dan aku dapat menanggung segalanya. Apa itu? Baik dalam masa susah maupun dalam masa kelimpahan. Kalau masa susah, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tapi kalau masa kelimpahan, kita tidak lagi berseru kepada Tuhan. Kita suka lupa Tuhan. Aha. Betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau masih susah, doanya kencang. Kalau perlu puasa 40 hari, 40 malam. Kalau perlu. Tapi ketika diberkati Tuhan, kelimpahan, mulai kendor doanya.
mulai kendor ibadahnya, mulai kendor pemberian syukurnya. Ya, survei membuktikan ketika kita diberkati Tuhan, kita mulai mengendorkan iman kita. Jangan Bapak Ibu. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam segala perkara dalam kehidupan kita, entahkah itu ada badai, ada tantangan kehidupan, ada masalah persoalan, ada berkat yang besar, kita harus kuat untuk menanggungnya. Karena itu perlu latihan rohani. Firman Tuhan katakan, Paulus mengatakan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Kenapa harus dilatih? Supaya kita kuat dan tetap kuat. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hari ini, bahkan sampai masa yang akan datang, kata firman Tuhan. Ibadah itu bukan hanya pada hari ini. Tapi ibadah itu akan terus berkelanjutan hari demi hari. Harus terus berkelanjutan. Karena itu kita harus kuat untuk menanggung segala perkara. Firman Tuhan katakan, hari-hari ini bukannya tambah baik. Hari-hari ini tambah jahat, tambah susah. Harga beras semakin naik. Harga apa lagi? Harga gula semakin naik. Harga apa lagi? Telur semakin naik. Harga apa yang tidak pernah naik? Hah? Gaji yang tidak pernah naik. Ini rahasianya. Kalau kita berharap kepada gaji, kita akan selalu berkekurangan. Setuju apa setuju? Setuju kan? Tapi kita harus percaya bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan. Tapi rahasianya begini. Mujizat itu tidak akan terjadi tanpa sebab. Mujizat itu akibat. Firman Tuhan katakan. Tuhan itu sudah memberikan benih dalam kehidupan saya dan saudara. Benih itu berisi potensi kehidupan. Nanti kapan-kapan saya akan bicara benih. Ya, karena ini hal yang sangat-sangat penting. Karena kalau orang tidak pernah menabur, maka dia tidak akan pernah menuai. Betul? Kalau dia hanya mengharapkan menuai tanpa menabur, berarti dia pencuri. Firman Tuhan katakan, nanti baca, Galatia, janganlah sesat, Tuhan tidak ingin dipermainkan. Apa yang kalau kamu menabur dalam daging, kamu menuai daging. Kalau kamu menabur dalam roh, kamu menuai dalam roh. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Jadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sudah ada benih, ada potensi. Mujizat tidak akan terjadi tanpa kita menabur benih. Dalam benih ada kehidupan. Dalam benih ada masa depan. Oh ya. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa saya tidak menabur? Kenapa saya tidak mengalami mujizat? Kan janjimu, kamu akan semakin naik dan naik dan naik. Yesus yang kaya telah menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tapi ingat prinsipnya, Yesus menabur kehidupan. Dia menuai kita semua. Iya kan?
Selama bumi masih ada, kata Kejadian, tidak pernah berhenti musim menabur dan menuai. Ini prinsip. Jadi untuk menanggung segala perkara, kita juga diberikan kemampuan, kekuatan oleh Tuhan untuk menabur benih. Nanti kapan-kapan kita akan pelajari Kejadian pasal 26. Ishak itu tidak serta-merta dia menabur lalu menuai. Dia menabur di tanah kering, lalu kemudian dia menuai 100 kali ganda. Ada proses kehidupan yang mengikutinya. Dan dia kuat untuk menanggung itu. Jadi, mulai hari ini, tabur benihmu. Firman Tuhan katakan, tabur saja tiap kali ada kesempatan, tabur saja. Karena kita tidak tahu kapan benih itu akan bertumbuh dan kapan kita akan menuai. Benih itu banyak macam. Benih itu adalah potensi diri kita juga. Benih itu adalah hikmat yang Tuhan berikan. Benih itu bisa berbicara talenta. Ingat perumpamaan talenta, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Siapa yang mengerjakan apa? Siapa yang menabur benih itu atau mengerjakan benih itu, dialah yang akan menuai. Kata firman Tuhan. Ini prinsip benih iman. Doa-doa kita kepada orang lain. Dan jangan harapkan kita menabur benih A, kita menuai benih B. Itu namanya mencobai Tuhan. Kalau saya menanam biji mangga, maka saya tidak akan pernah mengharapkan bahwa pohon mangga ini akan menghasilkan buah semangka. Betul? Kita tanam biji mangga, kita tuai mangga. Perkataan juga benih. Kalau kita menabur kata-kata yang sia-sia, kata firman Tuhan, kita akan menuai puting beliung. Jangan jadi sebagai orang tua, kita juga harus menabur benih kata-kata yang baik untuk anak kita. Kalau kita selalu menabur benih kata-kata, mohon maaf, kebun binatang, maka anak kita pun akan jadi binatang. Betul kan? Setuju apa setuju? Harus setuju. Karena ini prinsip firman Tuhan. Perpuluhan juga benih. Persembahan Bapak Ibu juga benih. Semua yang dalam kehidupan kita, ketika kita keluarkan, kita tabur, itu benih. Ya, jadi jangan seke untuk menabur benih. Katakan kiri kanan, jangan seke. Orang yang menabur sedikit, kata firman Tuhan, akan menuai sedikit. Jangan harap menuai banyak. Betul kan? Semakin mana kalau kita semakin besar benihnya, semakin lama prosesnya. Betul? Betul tidak? Apa bedanya padi dengan mangga? Atau durian montong? Saya baru-baru dari Palu, saya makan itu durian montong. Aduh, enaknya. Tapi untuk menghasilkan buah durian montong dibutuhkan berapa tahun proses. Ada persiapan benih, disemai. Betul kan? Baru ditanam. Dia tumbuh 4-5 tahun, baru dia mulai belajar berbuah. Jadi jangan harap menabur hari ini langsung menuai hari ini. Itu menyalahi firman Tuhan. Nah, jadi untuk kita tetap kuat dalam menanggung segala perkara, kita juga harus tetap tinggal di dalam Dia. Berarti apa? Kita harus membangun kehidupan yang teguh dan setia kepadanya. Iman kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan melihat kesetiaan kita kan. Betul kan?
Kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan melihat kesetiaan kita. Nah, jadi ada godaan untuk melangkah keluar atau meninggalkan Kristus. Ya, ini kehidupan. Ada orang menukar Kristus dengan bahan pokok, sembako, Kristus ditukar. Ada orang menukar masa depan Indonesia dengan menerima serangan fajar. Oh ya, makanya spiritualitas orang percaya itu menurun. Hanya gara-gara 50.000 dia menghentikan proses aliran air selama 4 tahun. Godaan. Itu bisa hadir bertubi-tubi. Tapi kalau kita selalu menaruh pengharapan kita kepada Kristus, kita tinggal di dalam Dia. Dia di dalam kita. Kita akan selalu kuat. Yang terakhir, kuat untuk menghadapi tipu muslihat iblis. Oh ya, iblis ini pandai. Siapa bilang iblis ini bodoh? Dia lebih tua dari kita. Betul kan? Dia lebih tua dari kita. Dia lebih lama. Iblis itu tidak pernah berkurang jumlahnya, tidak pernah bertambah juga jumlahnya. Tapi kemudian akan mengalami pertambahan karena manusia jadi iblis. Bertambah dia. Kenapa manusia jadi iblis? Karena tipu muslihat. Akhirnya kita dikuasai oleh iblis. Iblis menggunakan uang untuk menguasai manusia. Ini tipuan iblis. Dan kita selalu berharap kepada uang. Mau tidak mau, betul kan? Suka tidak suka, kita butuh uang. Tapi iblis menggunakan uang untuk menguasai kita. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa itu senjata Allah? Ketopong keselamatan. Apa lagi? Pedang roh, berbaju sirakan iman. Apa lagi? Pakai pinggang. Pinggang apa? Ikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil. Kalau berketopong keselamatan berbicara tentang apa? Kristus. Pedang roh, firman, berbicara tentang apa? Kristus. Berbaju sirahkan iman, iman kita kepada Kristus. Ikat kebenaran, pinggang, firman-Mu adalah kebenaran. Kristus. Memberitakan Injil, Injil apa? Kristus. Jadi kita harus mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus mengenakan Kristus yang diurapi itu ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh tipu muslihat iblis. Kristus harus tinggal di dalam kita dan menjadi raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Salah satu juga tipuan iblis bagi gereja Tuhan adalah mengenai persepuluhan. Persepuluhan itu penting. Persepuluhan itu merupakan kewajiban umat Tuhan. Persepuluhan itu adalah mengembalikan milik Tuhan. Tapi ada pengajaran yang berkata, kalau kamu memberi persepuluhan, kamu sedang membangun rumahmu di sorga.
Ini tipuan iblis. Kalau kamu bayar pajak, bayarlah pajakmu. Betul kan? Jangan minta apa-apa dari situ kan. Itu seperti, mohon maaf, ini orang Chinese. Dia belum percaya Tuhan. Ketika dia mati, dia dikuburkan. Biasanya 40 hari kemudian ada bakar-bakarnya toh. Bakar apa? Bakar rumah. Supaya apa? Ada rumah di sana. Bakar apa lagi? Hah? Bakar uang supaya punya uang di sana. Alah. Bakar mobil supaya punya. Cuma dia lupa bakar pompa bensin. Nah seperti itu kan. Apa yang terjadi dengan masa kekelaman gereja? Supaya orang tua kita yang sudah almarhum di sana bisa diampuni dosanya, maka kita keluarkan koin, masukkan di situ, kalau dia bunyi, dosa orang tua kita diampuni. Kalau mau juga, kita beli surat penghapus dosa, supaya dosa kita diampuni. Ini kan penyesatan, betul kan? Memberi ya, memberi. Jadi ketika kita memberi perpuluhan, kita sedang menaati firman Tuhan. Setuju apa setuju? Dan ini juga benih. Perpuluhan itu benih. Apa itu benih? Benih itu bisa memberi bagi orang miskin. Benih itu bisa kemudian kita memberi untuk persembahan-persembahan khusus. Benih juga bicara perpuluhan. Macam-macam benih itu. Benih juga bisa bicara talenta, potensi bakat kita. Selama bakat kita, talenta kita tidak dikeluarkan, itu tetap jadi benih. Tapi ketika kita tabur, kita pakai, kita belajar, kita kembangkan bakat kita pakai, oh ya itu menghasilkan. Jadi jangan sampai kita ditipu oleh iblis. Jika Kristus yang memerintah kehidupan kita, lewat apa? Firman dan Roh Kudus. Maka hidup kita akan selalu terpelihara dari tipu muslihat iblis. Ayat terakhir, Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27, ini ayat terakhir. Ayat terakhir, percayalah. Ya. Mari kita baca sama-sama. Slide berikutnya. Ya, Kolose 1 ayat 27. 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini rahasia yang luar biasa. Rahasia yang mulia. Apa itu? Christ in you, the hope of glory. Katakan kiri kanan, ini rahasianya. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalammu. Kalau Kristus di dalammu, kita di dalam Kristus. Siapa lagi yang akan menghancurkan kehidupan kita? Pedangkah? Kelaparankah? Kata Roma 8. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan kita lebih daripada pemenang, kata firman Tuhan. Amin. Jadi mari kita abide in Him. Tinggal di dalam Dia. Dia di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terus ajarkan kami kebenaran-kebenaran-Mu. Biar kami bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Biar roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna. Kami memiliki kekuatan Kristus. Karena Kristus ada di dalam kami. Kami di dalam Kristus, Kristus di dalam kami. Kemuliaan itu akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, diberkati umat-Mu, diberkati gereja ini. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin.
Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Boleh lambaikan tanganmu yang terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, luar biasa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala sebelum kita memberikan persembahan kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman kebenaran Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan atas setiap kami boleh menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapa yang Engkau telah urapi, kiranya Engkau berkati setiap pelayanannya, pakai dia lebih lagi Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan berkati, semakin banyak jiwa yang boleh terselamatkan dari perjalanan pelayanan hamba-Mu Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau berkati kiranya persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan boleh menjadi pelebaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan, tapi bukan kehendak kami yang jadi Bapa, melainkan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Selamat pagi ya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Dr. Hence Kopstan MTH yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Dan saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kalau saya mendapatkan sesuatu tadi, menuai itu pasti. Kan begitu ya. Camkan baik-baik. Menuai itu pasti. Sama-sama ngomong pasti. Cuman kan bentuknya nggak tahu seperti apa, lalu waktunya kapan, kan begitu. Itu yang dibutuhkan, namanya iman. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu teruslah menabur. Pada saat hari kesempatan, menabur adalah sebuah kehormatan buat kita. Ya, kalau misalkan Tuhan mau menggunakan, ya mohon maaf nih, Tuhan bisa gunakan apa saja untuk memulai pekerjaannya. Tapi kalau Dia memulai dari kita, itu sebuah kehormatan. Karena Tuhan nggak butuh apa-apa di dunia ini. Dia sudah Tuhan, sudah full dengan dirinya, sudah cukup dengan dirinya. Dia mau bilang bangun gedung 5 lantai, bisa terjadi. Gitu ya, nggak perlu bantuan kita pun itu bakalan terjadi. Tapi kalau kita mau dilibatkan, itu sebuah privilege yang luar biasa, sebuah kehormatan buat kita semua. Makanya kalau diberi kesempatan untuk menabur, jangan sia-siakan, terus menabur. Yang setuju katakan amin. Nah, yang pertama, yang kedua, saya akan memberitahu untuk ibadah mesbah keluarga akan diadakan di Pastori hari Selasa jam 7 malam di tempat ini di lantai bawah, lantai 1. Jadi pastikan kita semua hadir untuk kita sama-sama mesbah keluarga. Yang mau katakan amin. Oke, itu yang berikutnya. Lalu yang berikutnya khusus beberapa hari ke depan, mulai nanti malam setelah selesai ibadah Raya 2, kita akan memperbaiki instalasi listrik kita. Ya, jadi karena beberapa alat di belakang sudah memakan korban. Jadi kita akan memulai instalasi dan akan berakhir di hari Kamis. Itu agak lumayan karena akan membongkar semuanya yang di atas. Nah, tentunya kalau kita memperbaiki seperti ini bukan gratis gitu ya, atau pakai jin ngerjain kan begitu. Kalau pakai jin ngerjain kan tinggal bakar lilin lalu kemudian kita jagain. Gitu ya, itu ngepet namanya. Gitu ya enggak. Jadi kita membutuhkan biaya dan dana, dan dari mana kita dapatkan? Tenang Bapak Ibu, kita tidak akan minta lagi, tetapi dari persembahan yang Bapak Ibu kasih di dalam amplop yang kedua itu untuk operasional gereja. Dan dari situlah kita mengambil seluruh kegiatan-kegiatan operasional plus dari perpuluhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di tempat ini perpuluhan kita akan semua dikelola oleh tim yang sebagian akan dimasukkan ke dalam operasional gereja. Sehingga seperti perbaikan instalasi listrik. Perbaikan instalasi listrik kemarin saya sudah ngomong di grup pemimpin, dikatakan itu kalau nggak salah hampir habis 12 juta. Dan itu untung kas kita mencukupi, jadi kita akan ambil dari situ. Jadi Bapak Ibu percayalah perpuluhan. Karena banyak pengajaran ya, tadi Pak Ence bilang pengajaran sana sini ngomong, wah nggak perlu perpuluhan apa. Tidak, di tempat ini saya mau pastikan bahwa setiap perpuluhan yang Bapak Ibu berikan maupun persembahan yang di amplop 2 kita gunakan semua untuk pekerjaan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi nggak usah takut di sini ya, kalau di tempat ini. Bapak Ibu mau lihat laporan keuangannya ada di bawah, silakan dipantengin baik-baik. Berapapun yang kita keluarkan, baik untuk keperluan pastori, untuk keperluan operasional kita buka-bukaan di bawah begitu ya. Memang nggak pernah ditampilkan di sini karena nanti percuma ditampilkan orang kecil-kecil tulisannya kan gitu ya. Tetapi percayalah bahwa kita melakukan yang terbaik untuk supaya Bapak Ibu nggak kaget-kaget. Kalau misalkan tiba-tiba kayak kemarin kita ibadah doa malam, tiba-tiba mati listriknya di beberapa titik, ya kan? Kita menganggap serangan kuasa kegelapan, wah kan begitu. Biar agak sedikit mengerikan, gitu kan, gitu. Tetapi memang betul Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah selesai ibadah doa malam itu listrik bagus sendiri, ya. Kita juga bingung apanya itu, tapi itu bagus sendiri. Ya, tetapi kita juga jangan memberi kesempatan pada iblis, jangan sampai dia memanfaatkan instalasi listrik kita yang kurang bagus, sehingga pada saat kita ibadah mengganggu kenyamanan kita, mengganggu kusuk kita, mengganggu prosesi kita dalam ibadah. Oleh karena itu kita membutuhkan perbaikan-perbaikan tersebut. Nah itu yang saya mau umumkan, sehingga jangan ragu kalau mau memberi persembahan, misalkan nanti ada yang mau memberi persembahan 10 miliar, tenang saja, masukkan saja nanti, ditulis itu 10 miliar kok. Gitu ya, Ibu Saudara. Gitu. Nah itu pengumuman penting dari saya dan saya harapkan kita semua ya, dan jangan lupa memperhatikan waktu-waktu jadwal kita karena ya kemarin Bu Wita datang, semangat sekali Bu Wita mau doa puasa, tapi kita sudah doanya jam 1, beliau datangnya jam 3, kan begitu. Kami didatengin, ayo kita doa puasa, oh Bu udah Bu jam 1, kan gitu. Jadi dimohon mari kita perhatikan jadwal-jadwal waktu kita semuanya gitu ya, karena saya tunggu Bu Wita lagi minggu depan kalau begitu kan gitu, doanya jam 1.
gitu ya. Nah, saya mengajak semua para pelayan ya, para pelayan di tempat ini setelah kita doa sarapan pagi bersama kita mulai puasa. Gitu ya, kita puasa sampai kemudian sampai jam 1, kita doa, kemudian nanti kita jam 2 baru kita mulai berbuka dengan yang manis kan begitu ya. Gitu. Karena di depan kan banyak gitu ya. Jadi mari kita latih diri kita. Tadi dikatakan kenapa sih kita perlu latihan beribadah itu perlu dilatih. Karena nature-nya kita semenjak jatuh ke dalam dosa itu nggak mau ibadah. Betul tidak? Coba aja tes, pagi-pagi, coba lihat kalau misalkan ada gereja yang ibadah paginya itu jam 7 sama jam 10, lebih ramai yang mana? Yang jam 10, karena susah bangun jam 7. Kan begitu. Ya, susah bangun jam 7 karena memang kedagingan kita itu selalu gitu. Makanya kita perlu berlatih gitu ya, supaya menjadi kuat gitu. Kalau sudah latihan jam 7 bangun pagi kuat jam 7 akan kuat gitu loh. Makanya anak muda di sini saya latih. Kita doa sarapan pagi bersama jam 5 pagi. Nah, bukan jam 8, bukan jam 7 karena itu bukan ini lagi. Doa subuh kalau bukan gitu. Ya. Jadi kita semua saya harapkan dan pagi hari ini semuanya diberkati oleh Tuhan, baik oleh pujian penyembahan maupun oleh firman. Yang yes katakan amin. Oke, baik itu saja pengumuman dari saya serahkan kembali. Silakan. Puji nama Tuhan, kita berada di ujung ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari. Kami naikkan kepadamu, karena hanya Engkau yang layak terima pujian, hanya Engkau yang layak terima hormat, karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, buat kesempatan, buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah firman itu Tuhan, firman-Mu mengambil bagian dalam hati kami untuk kami pakai sebagai suluh dan pedoman dalam hidup kami. Terima kasih buat teguran-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih buat pengajaran yang Kau berikan. Terima kasih buat peneguhan yang berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau tanamkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Kami hidupi firman itu setiap saat dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kembalikan pengurapan-Mu kepada hamba-Mu yang telah Kau pakai membentangkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan.
Pakai hamba-Mu lebih lagi, dimanapun berada, dimanapun berdiri, mujizat-Mu terjadi di kehidupan hamba-Mu. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan hamba-Mu, pekerjaannya, rumah tangganya, anak dan istrinya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami jemaat-Mu sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan kami percaya semua jemaat yang ada saat ini tidak akan kembali seperti tadi, tapi kami pulang dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Engkau berkati, ambil alih semuanya Tuhan. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Pekerjaan umat-umat-Mu, apapun yang jemaat-Mu usahakan Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Hikmat daripada Tuhan menjadi milik bagian kami semua. Biarlah sukacita dan sejahtera-Mu Tuhan memerintah dalam hati kami. Untuk kami lebih lagi Tuhan, semakin melekat kepadamu. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sangat baik. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami. Mulai dari kanak-kanak sampai pada anak muda Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang kuat. Di dalam anak-anak kami yang menuntut ilmu, berikan hikmat pengertian, berikan kepintaran dari sorga Tuhan, 10 kali lipat lebih unggul dari teman-temannya. Sehingga ada perbedaan antara orang yang mengenal Engkau dan mengenal Engkau Tuhan. Berikan roh gairah untuk belajar Tuhan, bahkan bergairah untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah takut akan Engkau menjadi milik bagian anak-anak kami. Untuk melangkah dengan hati-hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga keberhasilan, kesuksesan menjadi milik bagian anak-anak kami. Anak-anak kami tampil sebagai orang yang luar biasa karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Anak-anak kami Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau karuniakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan, biarlah Tuhan menyediakan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Engkau Tuhan, untuk sama-sama takut kepadamu, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Apapun pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, Engkau tilik dari tempat-Mu yang maha tinggi, memberkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar kami umat-umat-Mu tidak pernah berkekurangan, terus limpah karena mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Jemaat-Mu Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan, Engkau jamah hati mereka, taruh roh haus dan lapar akan Engkau, untuk berbalik kepadamu, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Yang hilang pengharapan Tuhan, berikan kekuatan Tuhan untuk mengandalkan Engkau, bahwa sumber pertolongan, sumber segala-galanya dalam kehidupan mereka asalnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam pergumulan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka tertolong. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan keluar hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam masa tuanya Tuhan, biarlah sukacita yang penuh di dalam Engkau. Melayani Engkau apapun yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kesehatannya Tuhan Engkau berkati. Anak-anaknya, mantu dan cucunya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Begitupun hamba-Mu, Pastor Esra Tuhan, yang Engkau pilih Tuhan untuk melanjutkan penggelambaran di tempat ini. Biarlah Engkau pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Membawa kami jemaat-Mu yang Engkau percayakan kepadanya. Lebih dekat lagi kepadamu. Lebih mengenal Engkau lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Rumah tangganya, istri dan anaknya Tuhan. Untuk pakai mereka sebagai
teladan-Mu di tempat ini, untuk kami teladani sebagai umat-umat-Mu yang Engkau percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Bahkan para pelayan-pelayan-Mu yang Engkau pakai pada pagi hari untuk melayani Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau balas berlipat kali ganda kepada mereka, karena pelayanan mereka tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga, apapun pergumulan pekerjaan Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, Engkau berkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada satu persatu, dari pelosok tanah air sampai ke kota Tuhan, Engkau berkati pelayanan mereka. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa ini Tuhan. Jauhkan dari roh perpecahan. Jaga bangsa kami Tuhan. Karuniai bangsa kami dengan takut akan Engkau. Bahkan pemerintah kami mulai dari Bapak Presiden sampai RT RW Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau karuniakan kepada mereka roh takut akan Engkau. Hikmat daripada-Mu menjadi milik pemerintah kami mulai dari Bapak Presiden Tuhan. Untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, sentosa. Terima kasih Bapa di sorga. Begitupun para keamanan di bangsa ini, TNI dan Polri, Engkau berkati. Biarlah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun kota Makassar Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena di kota ini Engkau memberikan keamanan kepada kami. Untuk kami Tuhan, leluasa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh itu berkati kota Makassar, berkati Bapak Wali Kota, Gubernur Tuhan. Engkau menjalankan dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Sekali lagi seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Ikan kami dengan tali pengasihan-Mu Tuhan, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Takut akan Engkau menjadi milik bagian kami. Biarlah sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan memerintah dalam hati kami. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami berjalan tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat yang akan melimpah-limpah di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah hadir dan Engkau sudah memberkati seluruh umat-Mu yang ada pada hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan kami telah menyampaikan semua keperluan dan kebutuhan kami. Dan Engkau akan melengkapi kepada kami semua. Ini doa kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita mau katakan amin. Selamat bersaat teduh. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kepada jemaat semua.